warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atal Labib Aryaseno dengan NIM 2341101012154. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Banyumas, di Kabupaten Banyumas. Masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan di Yogyakarta, Surakarta, serta Karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota, dan kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestis yang tinggi, yaitu kelompok ningrat. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau bisa disingkat menjadi JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dalam sejarahnya, mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Sultanan Demak, dan Mataram, Yogyakarta. Dari sisi bahasa, misalnya, masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas. Kemudian secara historis, sejarah masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memiliki pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk Jawa Tengah bagian barat selatan. Dalam kehidupan, agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak atau absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kemudian sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Keberagaman Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat. Selain kepercayaan lokal, berdirinya Banyumas berpasangan dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Kehidupan keberagaman pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Pada masa Sultan Sutawijaya masih mengikuti corak Islam pada masa Mataram, yaitu Islam Kejawen. Pada masa Islam Kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada substantif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam Kejawen ala Mataram tidak berubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesajen pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah
perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat. Kemudian secara historis, sebelum Islam masuk ke masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan, berada pada wilayah dua kekuasaan kerajaan, yaitu Pajajaran di sebelah barat dan Majapahit di wilayah timur. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I di abad 15, sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14-15. Setelah kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Adapun struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu yang pertama ada coak, berbicara dengan suara keras. Yang kedua ada bloak, berbicara dengan berlagak serius, apa adanya, dan humoris. Yang ketiga ada blongan atau ndamblong, seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Yang keempat, ajiban, berkreasi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Yang kelima ada ndobos, berebut bicara saat mengeluarkan ide. Yang keenam ada banyol, bergurau. Yang ketujuh, ndopok, ngomong-ngomong mengeluarkan unek-unek. Kemudian perkembangan majelis dan pendidikan keislaman di Banyumas. Berkembangnya majelis tafsir Al-Quran di Banyumas. Majelis tafsir Al-Quran didirikan oleh Abdullah Tafail Saputra di Solo pada 19 September 1972. Setelah sekian lama berjalan, MTA kini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina. Dengan berjalannya waktu demi waktu, jamaahnya semakin berkembang dan kuantitas pengikut mereka semakin banyak. Mulai dari Solo Raya meliputi Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Surakarta, dan Sukoharjo. Sekarang merambah ke Blora, Cepu, Purwodadi, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Demak, dan Salatiga. Bahkan sampai di luar Jawa, seperti Medan dan luar negeri. MTA dirintis dengan tujuan mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran. Al-Irsyad Al-Islamiyah mudah dikenal sebagai sebuah organisasi masyarakat yang memfokuskan diri pada pengelolaan pendidikan berbasis Islam. Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto sendiri telah dikenal aktivitasnya sejak tahun 1932, terhitung sejak berdirinya sekolah Al-Irsyad yang pertama di Purwokerto. Dalam tren Islam moderat, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga menjadi salah satu tren Islam moderat dalam perkembangan Islam di Banyumas. Pergerakan Nahdlatul Ulama terlihat pada masa menjelang di mana Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bergabung bersama organisasi lainnya yang menjadi Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian perjalanan sejarah bangsa Indonesia kini telah diwarnai oleh mobilitas sosial yang sangat tinggi. Terjadi akulturasi, pencampuran budaya, dan transkulturasi tarik-menarik antar budaya. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan yang spektakuler adalah pada teknologi komunikasi yang kemudian sangat mempengaruhi pola dakwah masa kini.
Terima kasih, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.